Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan perkuliahan ekonomi internasional. Kali ini pertemuan kelima dengan materi masih tentang teori perdagangan dari Hexer-Ohlin ya. Jadi ini nama dua orang ekonom ya. Ini nama dari Bertil Hexer dan ini nama belakangnya saya agak lupa ini Hexer-Ohlin ya. Teori perdagangan faktor proporsi dari Hexer-Ohlin ya. Sekali lagi ini nama dari dua orang ekonom, nama belakangnya ya. Jadi teori ini sampai saat ini juga masih relevan. Jadi pada dasarnya suatu negara itu nanti akan dalam perdagangan internasional, khususnya dalam kegiatan ekspornya, dia itu akan mengekspor produk yang memiliki kandungan faktor produksi yang banyak dimiliki oleh negara tersebut. Ini faktor proporsi. Ya, baiklah, bagaimana lebih jelasnya kita ke asumsi terlebih dahulu. Asumsi dari teori ini ada 4 poin ya, bahwa teori ini menyatakan bahwa perdagangan luar negeri terjadi karena perbedaan faktor produksi yang tersedia di masing-masing negara ya, atau perbedaan sumber daya. Jadi asumsi yang digunakan pertama, terdapat 2 faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal. Ini asumsi anggapannya hanya 2 faktor produksi, tenaga kerja dan modal. Kemudian terdapat 2 barang atau 2 produk dengan kepadatan faktor produksi yang berbeda. Barang X itu padat modal dan barang Y padat tenaga kerja. Jadi yang dimaksud padat modal itu maksudnya kandungan modalnya itu dominan atau lebih banyak daripada tenaga kerja. Begitu juga sebaliknya, kalau padat tenaga kerja itu untuk menghasilkan produk tersebut itu dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja dibanding modalnya. Jadi capital intensif dan labor intensif ya, padat modal dan padat tenaga kerja. Kemudian terdapat 2 negara dengan jumlah kedua faktor produksi yang berbeda. Jadi negara A ini memiliki jumlah modal yang lebih besar daripada tenaga kerjanya. Kemudian negara B memiliki tenaga kerja yang lebih besar daripada modal. Ya, maka nanti negara A itu menghasilkan produk yang padat modal, negara B mengekspor mengekspor produk yang padat tenaga kerja. Ya. Kemudian skala produksi bersifat increasing cost. Jadi kalau dalam teori sebelumnya keuntungan absolut dan keuntungan komparatif itu skala produksinya konstan, sehingga maka berupa garis lurus. Ini nanti kalau bersifat increasing cost, maka nanti garis kurva PPC-nya itu melengkung nanti, tidak berupa garis lurus atau cembung ya, cembung terhadap titik asal. Baik, penjelasan lebih lanjut kita ke contoh ya, negara A ini ya. Negara A memiliki modal yang lebih besar daripada tenaga kerja. Ya. Ini, jadi negara A, ini kasus negara A dulu, ini keadaan awal. Jadi negara A kurva PPC-nya yang lihat yang melengkung itu, yang melengkung ini condong ke barang X. Ya, jadi barang X itu barang yang padat modal. Kita lihat di muka tadi asumsinya ini barang X ya, barang yang padat modal nomor 2 itu ya. Maka karena negara A kandungan memiliki modal yang lebih besar, maka kurva PPC-nya ini condong ke barang X. Jadi dia menghasilkan barang X yang lebih banyak dibanding nanti barang Y yang padat tenaga kerja.
Kemudian saya ingatkan yang dimaksud kurva PPC itu kurva kemungkinan produksi, jadi atau production possibility curve. Kurva kemungkinan produksi itu menggambarkan batas produksi maksimum yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut. Batas produksi maksimum untuk kedua macam barang. Nah, kemudian harga relatif perdagangan ini garis lurus EKIT itu ya, jadi huruf-huruf E, K, I, dan D. Ini harga relatif perdagangan. Kemudian posisi produksi pertama, posisi produksi di titik I. Di titik I pada kurva PPC yang melengkung. Perhatikan pada kurva PPC yang melengkung, ini posisi produksi ini sebelum perdagangan ya. Ini di titik I. Artinya ini negara A menghasilkan barang X sebanyak OH, titik O ke H. Sementara barang Y-nya ke titik OL. Ini. Jadi negara ini menghasilkan memproduksi dua macam barang, barang X dan barang Y. Barang X itu barang yang padat modal, contoh barang industri, itu barang yang padat modal. Kemudian barang Y padat tenaga kerja, misalkan barang-barang pertanian ya, produksi pertanian. Jadi di sini produksi untuk negara A ini lebih banyak yang barang X yaitu sebanyak OH, kemudian barang Y OL. Kenapa? Karena negara A memiliki modal yang lebih besar daripada tenaga kerja. Ini untuk negara A. Nah, kemudian kita ke negara B. Negara B kita lihat penjelasannya sama dengan pada negara A tadi, tapi di sini kasus untuk negara B. Negara B ini negara yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih besar dibandingkan modalnya. Maka negara B ini nanti memproduksi barang Y yang padat tenaga kerja lebih banyak daripada negara A. Ini, coba perhatikan. Jadi kurva PPC condong ke barang Y. Ini barang Y itu barang yang padat tenaga kerja. Contohnya barang-barang pertanian ya. Ini, jadi untuk menghasilkan barang tersebut itu digunakan tenaga kerja yang lebih banyak atau yang lebih dominan dibanding modal. Ini yang dimaksud dengan padat tenaga kerja. Kemudian harga relatif ini garis dari G, Z, P, dan F. Ya. Ini garis harga relatif perdagangan, posisi produksi negara B itu di titik Z, yaitu barang X sebanyak OS dan barang Y sebanyak OR. Perhatikan, ini jumlah barang Y yang dihasilkan negara B lebih banyak dibandingkan barang X. Jadi sebaliknya dengan negara A tadi. Kenapa? Karena negara B memiliki tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan modal ya, di negara B. Maka barang Y diproduksi lebih banyak dibanding barang X. Nah, sekarang bagaimana pola perdagangannya menurut teori HO atau Hexer-Ohlin ini? Kita lihat sekarang pola perdagangannya. Maka nanti negara A itu akan mengekspor barang X, mengimpor barang Y. Sebaliknya negara B akan mengekspor barang Y, mengimpor barang X. Gitu. Jadi yang diproduksi lebih banyak itu tentunya yang diekspor. Nah, kita lihat pola perdagangannya. Dalam kasus increasing cost, jadi biaya produksi yang meningkat, setiap negara cenderung berspesialisasi dalam produksi barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif. Meskipun spesialisasi tersebut tidak penuh seperti dalam kasus constant cost. Jadi maksudnya ini masing-masing negara tadi, negara A dan negara B itu menghasilkan dua macam barang, spesialisasinya tidak penuh. Jadi masih menghasilkan dua macam barang.
Maka masing-masing menghasilkan barang X dan barang Y. Sementara kalau kasus spesialisasi penuh itu hanya menghasilkan satu macam barang seperti dalam teori sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat negara A ini posisi konsumsi itu di titik posisi konsumsinya di titik K ya. Jadi kita lihat di gambar tadi ya, ini tadi kalau titik I itu produksi, sekarang konsumsinya di titik K ya. Di titik K di mana, perhatikan ini titik K ini di mana jumlah yang dikonsumsi untuk barang X ini sebanyak OJ, yang diproduksi OH, tetapi yang dikonsumsi cuma OJ, maka ada kelebihan sebesar JH ini. Nah, JH ini nanti yang diekspor. Sementara untuk barang Y ini jumlah produksinya OL yang dikonsumsi OM, jadi terjadi kekurangan barang sebesar LM ini. Maka nanti dia mengimpor dari negara B sebanyak LM, mengekspor X sebanyak JH dan mengimpor sebanyak LM. Ya, kita lihat ini di sini, kembali ke sini. Ya, ini. Jadi barang X itu konsumsinya OJ dan barang Y OM. Maka nanti kelebihannya ekspor barang X sebanyak JH, sementara untuk impor barang Y LM ini. Ya, ini negara A. Begitu juga negara B ini posisi konsumsi di titik P. Kita lihat negara B. Titik P ini, jadi untuk negara B ini memproduksi barang Y lebih banyak daripada barang X. Jadi produksinya itu sebanyak OR, sementara konsumsinya cuma OQ. Maka dan nanti negara B mengekspor barang Y sebanyak QR ini. QR, sementara untuk barang X dia cuma memproduksi sedikit, produksinya sebanyak OS, sementara konsumsinya ON. Maka nanti negara B mengimpor barang X dari negara A tadi sebanyak SN ini. Ini, ya, kita kembali ke sini. Ya, jadi barang X itu konsumsinya ON, barang Y OX. Ini kok konsumsi tadi digambar di muka tadi, ekspornya Y sebanyak QR dan mengimpor barang X SN. Kekurangannya. Nah, ini pola perdagangannya. Jadi nanti pada teori ini masing-masing negara masih menghasilkan dua macam produk, tetapi barang yang satu diproduksi lebih banyak daripada barang yang lain, tergantung dari faktor produksi apa yang dimiliki lebih banyak. Ini yang dimaksud dengan teori faktor proporsi. Jadi suatu negara itu akan menghasilkan produk sesuai dengan ketersediaan faktor produksi yang dimiliki. Ini inti dari teori Heckscher-Ohlin. Ya, kemudian ini catatan selanjutnya. Sesuai hukum permintaan timbal balik, law of reciprocal demand, harga relatif di masing-masing negara tadi EKID sama dengan yang negara B, GSPF akan merupakan harga relatif keseimbangan hanya jika ekspor negara A sama dengan impor negara B dan ekspor negara B sama dengan impor negara A tadi. Jadi kebetulan ini ada kebutuhan yang sama dari kedua negara. Ini asumsi, jadi asumsinya masing-masing memproduksi dua macam barang yang sama dan kebutuhannya sama akan barang masing-masing barang tersebut. Maka di sini terjadi law of reciprocal demand. Ini hukum permintaan timbal balik. Jadi ini berlaku jika harga relatif atau dasar penukaran ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan
negara tersebut terhadap barang-barang hasil produksi negara lain dan kekuatan permintaan negara lain terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh negara tersebut. Nah, jadi ada kebutuhan yang sama, ini permintaan timbal balik. Nah, ini asumsi, termasuk asumsi dalam teori Hexter-Ohlin ini. Nah, sekarang inti dari model Hexter-Ohlin, ya, Hexter-Ohlin intinya adalah suatu negara cenderung untuk mengekspor barang yang menggunakan lebih banyak faktor produksi relatif melimpah di negara tersebut. Jadi apabila dia memiliki faktor produksi yang melimpah, maka dia akan memproduksi negara tersebut dalam jumlah besar kemudian diekspor. Nah, jadi teori masih relevan sampai saat ini. Misalkan negara Indonesia dulu di masa lalu dan juga negara-negara di Timur Tengah, misalkan negara Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam, misalnya khususnya migas, minyak dan gas bumi. Maka dulu kita itu menjadi eksportir gas bumi, minyak dan gas bumi. Dulu di masa pemerintah, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, kita sangat mengandalkan penerimaan dari ekspor migas. Ya. Kenapa? Karena kita memiliki sumber daya alam ini, migas ini yang melimpah, sehingga produksi untuk konsumsi produksinya melebihi daripada konsumsi dalam negeri, sehingga sebagian diekspor. Begitu juga negara-negara di Timur Tengah yang kaya minyak itu, mereka negara-negara kaya karena memiliki sumber daya minyak yang melimpah, sehingga yang diekspor juga minyak bumi itu. Masih begitu juga negara-negara industri maju seperti negara Jepang, Korea, mereka kaya dengan modal, maka mereka ekspornya ya barang-barang industri yang memiliki kandungan teknologi tinggi, jadi sesuai dengan ketersediaan faktor produksi yang dimiliki. Jadi inti dari teori dari model ini adalah itu. Jadi masih relevan hingga saat ini ya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ini ada beberapa pengertian. Jadi istilah economies of scale, barang yang biaya produksi per unitnya menurun jika diproduksi dalam jumlah besar ya. Economies of scale akan mempengaruhi keunggulan komparatif suatu negara dan kemudian akan menimbulkan perdagangan. Dan kemarin sudah dijelaskan, apabila permintaan dalam negeri dari industri yang memiliki economies of scale telah terpenuhi, maka industri tersebut akan memperluas pasarnya ke luar negeri. Kemudian kemajuan teknologi, arti penting dari kemajuan teknologi dapat memperbaiki baik kualitas maupun kuantitas dari faktor produksi yang ada. Kemajuan teknologi akan mempengaruhi pola keunggulan komparatif suatu negara. Kemajuan teknologi akan menggeser kurva PPC keluar ya, yang selanjutnya menimbulkan perubahan dalam pola keunggulan komparatif suatu negara. 3 macam kemajuan teknologi, ada capital saving, itu menghemat modal, labor saving, itu menghemat tenaga kerja, dan resource saving, menghemat sumber daya alam khususnya. Satu lagi, ini terkait dengan kondisi teori perdagangan ya, perbedaan pandangan dalam teori perdagangan. Ini ada mazhab mainstream economics ya. Jadi ekonomi arus utama mainstream ini berpandangan bahwa perdagangan itu akan memberikan manfaat bagi kedua negara yang melakukan perdagangan. Sementara kalau radical economics atau political economics, perdagangan tidak selalu memberikan manfaat bagi kedua negara, karena bisa terjadi perdagangan justru akan merugikan salah satu negara yang melakukan perdagangan. Baik, demikian untuk materi kali ini tentang teori perdagangan Hexter-Ohlin. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.